Baik kaum muslimin yang kami muliakan, selanjutnya roh orang kafir, roh orang zalim, roh pendurhaka mak, pendurhaka bapak, pemakan riba, pezina kesana kemari, roh para koruptor, roh para pencandu narkoba, barang-barang haram, roh orang-orang yang sering mempermainkan sholat, roh orang-orang yang masih suka menggunjing kesana kemari, menghibah kesana kemari, mengadu domba kesana kemari. Roh orang-orang macam ini, Pak, lihat nanti di kitab, nasib para pengadu domba, rohnya para pengadu domba, rohnya para penggunjing kesana kemari, rohnya para pemakan riba, rohnya para pezina. Lihat bagaimana Rasulullah menceritakan. Insya Allah nanti akan kita terangkan dalam episode tentang peristiwa-peristiwa alam kubur, ya. Sekarang kita fokus tentang perjalanan roh. Kita lihat kaum muslimin yang kami muliakan, saat orang kafir akan meninggal dunia, malaikat turun, jumlahnya sama, 70.000 malaikat. Tapi kata Rasulullah, malaikat yang datang ini tidak satu pun dari mereka yang berwajah bagus. Wajahnya rusak dan betul-betul sangat, dari matanya tegang, nampak betul kebuasan, nampak betul kebencian, ya, wajah benci kepada yang akan didatang itu nampak betul. 70.000 malaikat datang dalam bentuk sorotan mata yang sangat tajam penuh kebencian, bibir yang sedikit pun tidak ada kesenyum, ya senyum tidak ada, sementara mukanya rusak. Malaikat ini turun. Kaum muslimin yang kami muliakan, ketika itu si orang zalim, orang fasik, orang munafik ini mulai merasakan ketakutan. Siapa nih? Kenapa begini banyak? Mau ngapain mereka? Mau ngapain mereka? Kaum muslimin turun. Selesai turun, langsung satu orang yang paling garang wajahnya, yang paling kejam bentuknya, keluar dari tengah-tengah mereka dan langsung sampai di kepala orang yang zalim ini, memasukkan langsung jarinya ke dalam mulut. Coba Pak, dalam hadis Nabi mengatakan malaikat ini langsung masukkan jarinya ke dalam mulut, ya. Setelah itu mulai disentak. Keluar kamu, hai musuh Allah. Ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah. Keluarlah kamu wahai jiwa yang kotor, jiwa yang menjijikkan. Wahai jiwa yang menjijikkan, keluar. Saat itulah dihantam dadanya, dihantam lambungnya, dihantam punggungnya, dan ditepuk kepalanya agar mengeluarkan roh ini. Pak, Bapak pernah nggak ngelihat atau ngerasain gimana dicakar kucing sementara kucingnya nggak mau melepaskan cakarannya? Sakit, Pak? Sakit. Sekarang coba bawa kucingnya ke lantai 5. Bapak dengan tangan yang tidak usah pakai sarung tangan, ya, bawa kucingnya ke lantai 5. Kemudian lepaskan tuh kucing, ya. Yang terjadi gimana kira-kira? Kuku kucing itu kan segera masuk ke daging Bapak, betul tidak? Setelah itu Bapak paksakan juga melepaskannya ke bawah. Apa yang terjadi? Di bawahnya nggak daging Bapak? Pasti, Pak, di bawahnya daging Bapak. Sakit lah, itu baru sekedar kuku kucing. Yang kucing itu takut mau dilepaskan. Begitu juga dengan roh orang munafik, roh orang fasik, roh orang fajir, orang zalim juga takut lepas dari jasadnya ini. Sebab apa? Dia sudah dikasihkan lihat apa yang akan dihadapinya nanti. Pemandangan neraka yang di dalamnya ada sel penyiksaan. Di gerbang sel itu adalah atas nama dia Zulkifli. Siapa tadi? Fikri. Sama. Kata Rasulullah, tidak seorang pun di antara kamu hari ini melainkan namanya sudah disiapkan oleh Allah di dalam surga. Satu bangunan atas nama dia sudah disiapkan di dalam surga. Di waktu yang sama setiap kita juga sudah disiapkan oleh Allah tempatnya di dalam neraka atas nama dia.
nama saya hari ini sudah tertulis dalam neraka, Pak. Nama saya di waktu yang sama juga sudah tertulis di dalam surga, sama-sama. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, setelah itu keadaan semakin menakutkan. Keadaan semakin menakutkan. Setelah dikasari satu persatu mau melepaskan cengkramannya, ditarik terus oleh malaikat dengan siksaan yang teramat sangat berat. Inilah dia kemuncak dari sakit. Bapak Ibu pernah melihat bagaimana orang yang sakarat? Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah melihat orang zalim sakarat? Ada nggak yang pernah? Coba. Ada yang pernah dekat nggak orang zalim yang sakarat? Hah? Bapak Ibu, orang zalim yang sakarat itu menjijikkan. Saya baru satu kali dekat dengan orang zalim yang anti sholat, mempermainkan syariat, mati. Baru satu kali saya merasakan seumur hidup. Wih, menjijikkan. Ya Allah, ngerinya tuh sakarat, ngeri banget. Badannya tegang-tegang, ya. Sementara dadanya melengkung seperti ini, kepalanya di bawah, kebayang Pak? Ya. Ya, kemudian kakinya seperti betul-betul tersiksa, masya Allah. Nah, kaum muslimin, akhirnya keluarlah roh ini. Setelah keluar roh tersebut langsung dibelasah oleh 70.000 malaikat, nggak pakai dimandiin, langsung dibungkus dengan kain kasar yang sangat busuk. Setelah itu diseret seperti nyeret bangkai yang nggak pantas menuju ke lapisan langit dunia yang pertama. Setelah itu di stop oleh malaikat. Alangkah busuknya yang kalian bawa ini, siapa? Maka dia jawab, fulan bin fulan, ahli zina. Fulan bin fulan, orang yang suka mempermainkan agama. Fulan bin fulan, orang yang suka mendurhakai kedua orang tuanya. Fulan bin fulan, pemakan riba. Oh, fulan bin fulan, bla bla bla, dan seterusnya. Maka sorry, pintu gerbang tidak bisa kami buka untuk yang seperti ini. Ditahan dia, Pak. Jangankan untuk mendapatkan perlakuan sholat, disolatkan oleh malaikat, ya. Baik ketika dia baru saja meninggal, di lapisan langit dunia juga tidak, apalagi kedua dan ketiga seterusnya. Lapisan langit yang pertama saja dia sudah ditolak, lalu campakkan dia kembali ke bumi. Masya Allah. Sampai di bumi lah. Biasanya kalau keluarga orang kayak gini kan biasanya awam juga kan. Tunggu dulu anak dari Amerika pulang, dia lagi pesan tiket pesawat, nunggu sehari semalam, kadang-kadang nunggu 2 hari semalam, betul tidak? Ya Allah, makin tersiksa dia, kayak orang masuk ke laut terombang ambing, padahal udah membutuhkan orang yang segera menyelamatkannya. Kaum muslimin yang kami muliakan, akhirnya setelah dimasukkan jasad ke dalam liang lahat, ruhnya pun disatukan. Saat itu 2 malaikat datang bertanya, "Ma rabbuk wa ma dinuk wa madza taqulu an hadzal rajul?" Tidak satu pun dia mampu menjawab. Dia, kalau orang munafik hanya begini, ini hadis Pak ya Bu, hanya itu yang keluar dari mulutnya. Dia tidak mampu menjawab. Tetapi ketika ditanya, apakah pendapat engkau tentang laki-laki ini? Kalau orang munafik jawabnya begini, qala an-nas annahu kadza fa aqulu mithla ma yaqulun. Orang berkata dia itu adalah begini, saya katakan juga seperti itu. Hanya itu dia mampu jawab. Kemudian datang suara dari langit, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutuk dan mencelanya dan berikan kepadanya jatah yang telah dijanjikan untuknya. Maka kaum muslimin, hamba-hamba Allah, lihat ke sebelah kanan. Nah, kalau ini orang kafir, orang zalim, sebelah kanan dulu disuruh lihat. Ketika dia lihat surga ada namanya, ingin loncat Pak, ingin lari. Ditanya malaikat, mau kemana? Situ katanya. Seharusnya itu yang telah dibuatkan oleh Allah, yang harusnya kamu isi. Tapi karena kamu memunggungi Allah, karena kamu membelakangi agama Allah, karena kamu perturutkan hawa nafsu kamu, maka tempat ini telah di-close untuk kamu. Dia pun mulai lemas,
Lihat ke sebelah kiri kamu. Setelah diperlihatkan, yang terlihat adalah pemandangan neraka, ada namanya seperti yang dia lihat waktu dia akan sakarat. Maka ketakutannya makin jadi-jadi. Lalu apa kata malaikat? Jangan cemas, kamu baru akan masuk ke sana dan merasakan segala fasilitasnya yang ada di dalam setelah kiamat. Disitulah dia berdoa, Allahumma ajjilis sa'ah, Allahumma ajjilis sa'ah, Allahumma ajjilis sa'ah. Ya Allah, tundakanlah kiamat, lamakanlah kiamat. Karena dia takut langsung dimasukkan ke tempat yang dikasih lihat untuknya, bahwa dialah penghuninya. Terakhir Bapak Ibu, akhirnya orang ini diseret ke bawah. Diseret ke bawah, masuk ke, di sini namanya asfalas safilin. Asfalas safilin. Dia digabungkan dengan ruh para durjana, penjahat-penjahat, kafir-kafir, munafik dan lain-lainnya, digabungkan dan disiksa. Berbagai macam jenis siksaan menjadi tanggungan sesuai dengan kadar dosa yang ia buat di dunia. La haula wala quwata illa billah. Sampai kapan? Sampai kiamat, sambil nunggu kiamat disiksa. Bil ghuduwi wal asal, dia disiksa pagi dan petang hari.